我没想过。这个就是我的秘方了。来了。 Hai, selamat datang kembali di channel Kita Ceritain. Kali ini kita akan membahas sebuah film dari Malaysia yang berjudul Claypot Curry Killers. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kedai makan di pinggir jalan. Pemilik kedai tersebut bernama Nyonya Chiu. Biasanya ia berjualan dibantu oleh ketiga putrinya. Namun, pada malam ini ia hanya ditemani oleh anak keduanya, Si Yu. Setelah kedua pelanggannya pergi, Nyonya Chiu pun bersiap-siap pulang. Sementara itu, suaminya Chiu tiba-tiba pulang ke rumah dan masuk ke kamar putrinya. Lalu, ia menyuruh si bungsu yang bernama Si Mei untuk keluar. Sang ayah pun melakukan aksi tak senonoh terhadap putri sulungnya, Sisi. Saat itu juga, Nyonya Chiu sampai di rumah. Ia pun memergoki suaminya hendak mengotori putrinya sendiri. Keduanya pun langsung bertengkar hebat. Kemudian Sisi berusaha menolong ibunya dengan mengambil pisau dan menusukkannya ke punggung sang ayah. Akhirnya, pria itu pun tewas. Untuk menghilangkan bukti, Nyonya Chiu memutuskan untuk memasak daging sang suami menjadi kari yang lezat. Dan semenjak itu, Nyonya Chiu pun menjual kari daging manusia. Sekian tahun berlalu, kini Nyonya Chiu memiliki sebuah restoran yang selalu dipenuhi pengunjung. Dan pun telah tumbuh dewasa. Tiba-tiba datang 3 pemuda, salah satunya adalah Chef Zhou, seorang juru masak yang selalu tampil di acara TV kuliner. Ia didampingi kedua rekannya, Martin dan Michael. Mereka ingin mengajak Nyonya Chiu bekerja sama, tetapi Nyonya Chiu harus memberitahukan resep rahasia karinya. Jelas saja Nyonya Chiu menolak tawaran mereka. Di malam harinya, Sisi yang ditemani Siu pergi mencari mangsa di sebuah restoran mewah. Siu menunggu di mobil, sedangkan Sisi menemui seorang pria. Setelah makan, pria tersebut mengantar Sisi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Sisi mengajak si pria ke kamarnya, lalu ia merayu pria tersebut. Siu yang telah bersembunyi di belakang pun muncul dengan membawa alat kejut listrik, lalu menyetrum si pria hingga pingsan. Pria itu pun diikat di atas meja di sebuah ruangan kecil yang mirip ruang operasi. Sisi dan ibunya pun telah bersiap-siap melakukan eksekusi. Akhirnya Nyonya Chiu pun berhasil mendapatkan daging gratis untuk dagangannya esok hari. Esoknya, Si Mei yang masih duduk di bangku kuliah tiba-tiba dihampiri seorang pria yang bernama Kenny. Mereka pun tampak berbincang seru. Di restoran Nyonya Chiu, Zhou mengutus Martin bernegosiasi ulang dengan Nyonya Chiu dan lagi-lagi Nyonya Chiu menolak tawaran itu. Masih belum putus asa, Martin pun mencoba merayu Sisi agar ibunya mempertimbangkan tawaran mereka. Karena kesal, Nyonya Chiu mengutus Sisi untuk membereskan Martin. Saat malam hari, Siu mengantar kakaknya ke sebuah diskotik untuk menemui Martin. Sisi pun mulai menggoda Martin. Sementara itu, Siu yang sedang menunggu kakaknya pun turun dari mobil untuk menghampiri seorang pedagang mainan. Di saat ia sedang memilih mainan, muncul seorang lelaki yang diam-diam memotretnya. Kemudian Sisi bersama Martin pun keluar dari diskotik. Melihat kakaknya hendak pergi, Siu pun bergegas menyusul. Tapi tiba-tiba dari depan muncul 2 pemuda mencegahnya. Kedua pemuda tersebut berusaha menggoda Siu dan lelaki yang tadi segera datang membantu Siu mengusir kedua pemuda itu. Singkat cerita, mereka berdua pun berkenalan dan si pria memberikan Siu kartu namanya. Sementara itu, setelah sampai di rumah, Sisi dan Martin minum anggur bersama. Ternyata Sisi sudah memasukkan obat bius ke dalam anggur itu. Setelah Martin pingsan, ia pun diikat di atas meja operasi. Ketika sadar, Martin melihat sekeliling dan matanya menangkap sejumlah pisau. Mengetahui dirinya sedang terancam, Martin menawarkan sejumlah uang kepada Sisi. Tanpa peduli pada apa yang ditawarkan oleh Martin, Sisi pun melakukan tugasnya.
Sementara itu, di perpustakaan, si Mei kembali didatangi Kenny. Hubungan mereka semakin akrab. Kenny pun mengajak si Mei berjalan-jalan. Namun ternyata, diam-diam Kenny memasukkan obat bius ke dalam minuman si Mei, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Si Mei dibawa ke sebuah kamar hotel. Di sana, Kenny merekam si Mei dan mencoba memerasnya. Kenny mengancam akan menyebarkan videonya jika si Mei tidak memberikan uang kepadanya secara berkala. Di tempat lain, Zhou tampak kebingungan karena sudah berhari-hari tidak ada kabar dari Martin. Lalu, ia menyewa 2 preman untuk mendapatkan resep rahasia Nyonya Chiu. Ketika restoran Nyonya Chiu sudah tutup dan Sisi serta Siu sedang bersih-bersih, datang 2 preman yang disewa Zhou. Karena sudah tutup, Sisi menyuruh mereka berdua datang esok hari. Lalu, salah satu preman itu meminta Sisi menuliskan resep bumbu kari agar mereka bisa masak sendiri di rumah. Sisi pun mengatakan dia hanya kasir yang tidak tahu cara memasak. Tidak puas dengan jawaban Sisi, kedua preman itu langsung melayangkan pukulan kepada Sisi. Kemudian, preman itu memberikan Sisi pulpen agar menuliskan resep rahasia kari milik keluarganya. Namun, dengan pulpen itu, Sisi menghajar preman tersebut. Sementara, Siu meraih sebuah sumpit untuk menghabisi preman yang satunya. Akhirnya, kedua preman itu pun meninggal. Keesokan harinya, Siu yang kepalanya terluka pergi mencari Dr. Chang dengan kartu nama yang ada di tangannya. Setelah mengobati lukanya, Dr. Chang mengajak Siu makan siang bersama. Saat sedang makan, Dr. Chang memberikan sebuah amplop yang berisikan foto Siu ketika sedang memilih mainan di pinggir jalan. Siu pun terlihat bahagia karena ini pertama kalinya ada seorang pria yang peduli padanya. Sementara itu, Kenny tiba-tiba mendatangi restoran Nyonya Chiu untuk kembali mengancam si Mei. Saat makan malam, Chiu yang merasa curiga pun menginterogasi si Mei. Akhirnya, si Mei menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Kenny. Esoknya, giliran Dr. Chang datang menemui Siu. Namun, Siu merasa serba salah karena ibunya tidak suka kalau ada pria yang mendekati putrinya. Kemudian, mereka berjanji untuk bertemu di sebuah taman. Setelah menutup restoran, Siu bergegas ke taman menemui Dr. Chang. Dengan berat hati, Siu mengatakan kepada Dr. Chang untuk tidak saling bertemu lagi. Suatu hari, Zhou dan Michael mendatangi restoran Nyonya Chiu dan menuduhnya bekerja sama dengan Martin untuk membuka restoran baru. Ia juga mengatakan jika dalam waktu 2 hari Nyonya Chiu tidak menyerahkan resep bumbu kari, ia akan melaporkan ke dinas kesehatan bahwa restoran Nyonya Chiu sangatlah kotor. Nyonya Chiu pun menyusun rencana. Ia menelpon Zhou untuk makan malam di rumahnya sekaligus memberikan resep rahasianya. Zhou bersama Michael pun menghadiri undangan Nyonya Chiu. Tak hanya keduanya, Kenny dan Dr. Chang pun turut serta. Kedatangan Dr. Chang pun membuat Siu gelisah. Lalu, ia menyuruh Dr. Chang pergi. Namun, ia menolak dan bersikukuh ingin mengenal keluarga Siu. Selesai makan, Nyonya Chiu mengajak mereka semua bersulang dan lagi-lagi anggur yang mereka minum sudah dicampur dengan obat bius. Kemudian, Sisi membawa hidangan penutup yang telah dipersiapkan. Sebelum membuka masakan penutupnya, Chiu menceritakan kisah hidupnya yang kelam bersama ketiga putrinya. Sementara itu, obat bius pada anggur yang mereka minum pelan-pelan mulai bekerja. Lalu, Nyonya Chiu menyuruh Sisi membukakan makanan penutupnya dan ternyata itu adalah kepala Martin. Michael yang berada di samping Sisi langsung mendapat tusukan pertama di dadanya hingga tewas. Kenny yang berusaha melarikan diri akhirnya langsung tumbang saat si Mei mengibaskan pisau ke arahnya. Seperti biasa, para korban dimasukkan ke dalam ruang operasi. Si Mei ikut bergabung dengan kakak dan ibunya di ruang operasi, sedangkan Siu berusaha menolong Dr. Chang dengan memohon kepada ibunya. Lalu Sisi menunjukkan sebuah foto kepada Siu. Dalam foto itu, Dr. Chang sedang bersama seorang wanita. Siu pun merasa dikhianati Dr. Chang. Ia pun hanya bisa pasrah meninggalkan ruang operasi. Tiba-tiba ada handphone berdering yang ternyata milik Dr. Chang. Pada handphone tersebut muncul foto seorang wanita yang mirip dengan foto yang Siu pegang.
Lalu Siu mengangkat telepon tersebut dan terdengar suara wanita. Ternyata wanita itu adalah adiknya Dr. Chang. Di depan pintu ruang operasi, Siu memohon agar ibunya melepaskan Dr. Chang. Ia juga mengakui dirinya amat mencintai Dr. Chang, namun usahanya sia-sia. Di sisi lain, ternyata Kenny masih hidup dan berniat menelpon polisi. Namun, sebelum sempat berbicara, Siu mengambil handphone tersebut dan melaporkan kejadian malam itu kepada para polisi. Akhirnya, polisi pun datang dan menangkap Siu beserta keluarganya, dan film pun berakhir. Overall, film ini cukup berhasil mengaduk perut dan bikin mual dengan visual adegannya yang ngeri. Oke, segitu dulu alur film untuk hari ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. See you in the next video. Dah.